Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar sejarah dari rumah. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas mengenai respon bangsa Indonesia di bidang pendidikan terhadap imperialisme dan kolonialisme, di mana di sini ada perlawanan di bidang pendidikan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Diskriminasi rasial sudah diperlihatkan pemerintah kolonial sejak awal pendidikan pengajaran diperkenalkan. Sekolah yang dibuka terdiri atas 3 tipe, yaitu sekolah tipe kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan menengah, sekolah tipe kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan rakyat jelata, sekolah kelas khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. Biasanya ini bentuk sekolahnya adalah Europe's Lager School atau ELS. Jadi di sini ada ya pembedaan sekolah-sekolah berdasarkan tingkatan kelas sosial atau status sosial masyarakat pada saat itu antara pribumi atau inlander juga terhadap bangsa Eropa. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak golongan menengah, pemerintah mendirikan Hollands Indisch School atau HIS yang setara dengan sekolah dasar yang menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Lama pendidikan di HIS adalah 7 tahun. Setelah itu bagi mereka yang cerdas dan mampu secara ekonomi dapat melanjutkan pendidikannya ke Meer Wigbert Lager Underwijs atau MULO yang setara dengan SMP dan berlanjut ke Algemeen Middelbare School atau AMS yang setara dengan SMA. Di samping itu juga ada Hogere Berger School atau HBS, di mana ini merupakan sekolah jenjang SMP juga SMA yang menjadi satu bagi lapisan kelas atas dengan nama pendidikannya selama 5 tahun. Jadi di sini ada jenjang-jenjang sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Selanjutnya ada Taman Siswa. Taman Siswa adalah sebuah lembaga pendidikan nasional yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara atau Suhardi Suryaningrat pada 3 Juli 1922. Nama lembaga ini adalah National Underwijs Institute Taman Siswa. Pada mulanya, Taman Siswa merupakan sekolah anak-anak. Namun dalam perkembangannya, Taman Siswa berkembang menjadi pendidikan dasar dan juga menengah. Ki Hajar Dewantara membangun Taman Siswa didasari oleh kesadarannya akan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia memang mengalami kemajuan terlebih setelah adanya politik etis. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai sekolah liar atau sekolah swasta karena berbeda dengan sekolah-sekolah Eropa baik dalam sistem pengajarannya maupun dari sisi keuangannya yang tidak didukung oleh subsidi dari pemerintah. Pada awal kelahirannya, Taman Siswa dapat mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, namun pada akhirnya pemerintah kolonial mengeluarkan suatu kebijakan yang dinamakan Welschoolen Onder 90 pada 1932. Kebijakan ini dikeluarkan karena menganggap sekolah liar seperti Taman Siswa mampu membahayakan pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Dalam kebijakan ini, pemerintah kolonial mengharuskan setiap guru yang akan mengajar di sekolah swasta termasuk Taman Siswa harus memiliki izin dari pemerintah kolonial. Dengan adanya kebijakan ini, sekolah swasta akan terhambat kegiatannya. Dengan di Taman Siswa, banyak sekolah yang menuntut agar pemerintah kolonial mencabut kebijakan tersebut. Taman Siswa ini salah satu sekolah yang sangat berperan di bidang edukasi dalam melawan kolonialisme. Selanjutnya ada Kayu Tanam. Indonesisch Nederlands School (INS) Kayu Tanam adalah sebuah sekolah swasta yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada 31 Oktober 1926. Seperti halnya dengan Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i juga menganggap pembelajaran pemerintahan Hindia Belanda terkesan berat sebelah yang hanya menguntungkan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam Kayu Tanam, Muhammad Syafi'i lebih menekankan kepada 3 unsur pendidikan, yaitu pembentukan watak, membiasakan murid kepada kerja sistematis dan intensif, serta rasa setia kawan antara mereka. INS Kayu Tanam adalah salah satu dari sekolah yang tidak menerima bantuan subsidi dari pemerintah kolonial Belanda.
INS Kalitanam didirikan demi cita-cita melahirkan calon penerus bangsa. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan sistem pengajaran yang membebaskan pemikiran setiap muridnya. Langkah tersebut sangat berbeda dengan sekolah pemerintahan kolonial dan juga sekolah Islam. Oke anak-anak, untuk materi hari ini selesai ya. Juga kita menyelesaikan KD, respon terhadap kolonialisme dan imperialisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.